Busuk pada tanaman adenium pasca penanaman, seringkali terjadi karena proses penanaman dan komposisi media tanam yang kurang tepat. Bisa juga karena ada luka yang belum kering saat penyeleksian akar, penataan akar, dan penanganan setelah adenium tertanam. Bahkan, seringkali busuk dimulai dari luka yang kecil yang belum benar-benar kering pada akar yang tertanam, dan menjalar ke seluruh bagian tanaman. Pada umumnya, busuk yang terjadi pada tanaman adenium, ini dikarenakan adanya penyakit berupa jamur atau bakteri, yang masuk melalui luka, kemudian berkembang biak di dalam akar, batang, ataupun pada daun adenium. Penyakit dari jamur atau bakteri ini, apabila masih ada yang tertinggal, dan menempel pada bagian tanaman adenium, akan terus meluas. Tidak jarang, busuk yang berawal dari luka kecil, kemudian menjalar dan menghabiskan seluruh bagian tanaman adenium, karena menjalar dari akar sampai ke atas batang. Sehingga dari luar tampak baik-baik saja, tapi saat kita membongkar media tanamnya, akarnya sudah dalam keadaan membusuk yang cukup mengkhawatirkan. Halo teman hobis, selamat datang di channel YouTube Trisuma. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma dengan selalu menonton video-video di channel ini. Tidak sedikit teman hobis yang baru mulai mengawali hobi menanam adenium. Tanaman adenium yang baru ditanamnya mengalami pembusukan dan tidak bisa diselamatkan. Ada 3 penyebab tanaman adenium mengalami pembusukan pasca penanaman. Yang pertama, adanya luka yang belum mengering sempurna, terutama pada bagian akar. Yang kedua, komposisi media penanaman yang kurang tepat. Yang ketiga, media tanam yang terlalu lembab, apalagi terlalu basah, saat tanaman adenium dalam fase pemulihan. Ketiga penyebab tersebut, seringkali menjadi pemicu utama penyebab adenium membusuk pasca penanaman. Tapi tidak menutup kemungkinan, adanya penyebab lain yang jadi pemicunya. Seperti, faktor cuaca. Faktor lingkungan penanaman yang sangat lembab. Atau adanya jamur atau bakteri yang sudah ada pada adenium tersebut. Maka dari itu, untuk mengantisipasinya, sebelum penanaman adenium, bersihkan adenium dengan air yang mengalir. Terutama bagian akar atau bonggol, dari media tanam yang masih menempel sampai bersih. Lalu siapkan air bersih dalam ember, lalu tambahkan fungisida dan zat pengatur tumbuh anti-stres. Zat pengatur tumbuhnya, saya memakai larutan vitamin B1. Dosisnya, 1 sendok teh fungisida, dan 1 sendok teh larutan vitamin B1, dilarutkan ke dalam 3 liter air. Fungisida untuk membunuh jamur, kuman dan bakteri yang menempel. Dan larutan vitamin B1, agar mengurangi stres dan mempercepat proses pemulihan adenium nantinya. Pada dasarnya tujuan dari pemberian larutan vitamin B1, untuk mempercepat pertumbuhan akar. Lalu rendam semua bagian tanaman adenium, terutama bagian akarnya. Proses perendaman minimal 1 jam. Lalu pangkas semua daunnya, untuk mengurangi penguapan dari daun-daun yang ada. Agar mencegah kaudeks atau batang adenium tidak kisut, dan menghambat sementara laju pertumbuhan adenium.
Kemudian buang rambut akar yang berwarna coklat atau hitam, yang mati dikarenakan stres. Walaupun bentuk akar sudah sesuai dengan yang kita inginkan, akarnya sudah terlihat bagus dan sehat, tidak ada tanda busuk. Pada saat mengganti media tanam, sebaiknya luangkan waktu untuk menyeleksi akar-akarnya lagi. Hal ini sangat perlu dilakukan, agar akar ada ruang tumbuh yang cukup. Akar dapat terus tumbuh membesar, dan bisa menumbuhkan akar baru yang lebih produktif dalam menyerap nutrisi di media tanam. Menyeleksi akar bukan hanya sekedar membuang dan memotong akar yang tidak diperlukan bagi penampilan tanaman adenium. Akar adenium yang sudah banyak, tidak semuanya produktif dalam menyerap nutrisi yang ada di dalam media tanam. Terutama bagi tanaman adenium yang sudah berumur lumayan lama, akar adenium yang padat dan berhimpitan akan menghambat pertumbuhan akar baru yang produktif. Potong akar dengan pisau yang tajam dan steril. Apabila ada akar yang busuk, atau akar bekas busuk yang berwarna hitam atau coklat, sebaiknya dipotong sampai bersih. Pemotongan harus sampai tidak ada lagi bekas busuk yang tersisa. Saat menyeleksi akar, saya selalu memotong sedikit bagian ujung akar dan mengoleskan perangsang akar pada ujung akar bagian bawah. Agar akar lebih banyak tumbuh di bagian ujung akar, dan proses pembesaran akar bisa lebih cepat. Oleskan fungisida ke bagian bekas luka potong, agar lukanya cepat tertutup dan cepat kering. Sehingga tidak ada kuman, bakteri dan penyakit yang masuk melalui bekas luka potong yang terbuka. Kering anginkan di tempat teduh, antara 2 hari sampai 1 minggu. Agar luka bekas potongan akar, betul-betul kering dan cukup aman saat ditanam. Didiamkan minimal 2 hari, untuk memastikan bekas luka potong agar benar-benar kering. Dan tidak terjadi pembusukan akar di kemudian hari. Dua hari adalah waktu yang cukup aman untuk pengeringan bekas luka potong di akar adenium. Tetapi, apabila teman hobis kurang yakin, bisa didiamkan tidak ditanam lebih lama lagi. Misalkan sampai 1 minggu atau lebih pun, tidak apa-apa untuk tanaman adenium. Setelah luka di akar benar-benar kering, baru boleh ditanam. Syarat utama media tanam adenium yang baik, harus memiliki porositas yang cukup bagus. Media tanam yang poros, artinya media tanam yang mempunyai rongga kosong antar materialnya. Media tanam tersebut harus bisa ditembus air, sehingga air tidak menggenang di dalam pot. Namun di sisi lain, rongga-rongga tersebut harus bisa menyerap air atau higroskopis, untuk disimpan sebagai air cadangan, dan untuk mempertahankan kelembapan media penanaman. Saat menanam, tanam di media tanam yang kering, tata, dan rapikan akarnya dengan hati-hati, jangan sampai ada akar yang patah atau terluka saat penataan akar. Usahakan tidak ada akar yang saling tumpang tindih, biar tidak saling menjepit akar satu dan yang lainnya. Simpan di tempat teduh, yang terhindar dari paparan matahari dan guyuran hujan secara langsung, selama proses pemulihan. Keesokan harinya, siram menggunakan sprayer bagian atas media tanamnya tiap pagi, sampai keluar daun baru.
Untuk menjaga kelembaban media tanam, jangan sampai kekeringan. Kalau teman hobis mempunyai larutan vitamin B1, bisa ditambahkan ke dalam airnya, dengan dosis 1 ml per liter air. Agar mempercepat proses pemulihan adenium, dan tidak terlalu lama stres karena tidak ada asupan nutrisi. Biasanya, dengan cara menyiram dengan sprayer tiap pagi seperti ini. 1 atau 2 minggu kemudian, adenium yang baru ditanam, akan mulai pulih dan mulai menumbuhkan daun barunya. Tumbuhnya daun baru, merupakan tanda akar adenium mulai bekerja, dan mulai menyerap nutrisi yang ada di dalam media tanam. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.